Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwatul iman, santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan materi sebelumnya. Masih wahdah yang kedua yang bertema usrah. Wahdah yang kedua dan bertema usrah. Dan kita lanjutkan pada hiwar yang ketiga di halaman 32. Hiwar yang ketiga halaman 32 antara orang tua dan anak-anak. Al-ummu wal abu wal aulad. Baik, sebelum kita masuk, Ustadz minta beberapa di antara kalian yang baca sesuai dengan nama yang Ustadz panggil. Jadi harapannya kalian baca dengan bacaan yang baik, apalagi yang Ustadz minta bacaannya selancar kalian baca Al-Fatihah ya, dan mungkin insya Allah itu bisa didapatkan dengan banyak latihan. Baik, coba Habibi Zaki Albani, coba Habibi Zaki Albani. Syafiq, tafadhal. Syafiq, kali-kali atas sebelah kiri. Haza azanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? هذا هو المعطف يا والدي وأين النظارة هذه هي النظارة يا والدي هيا بنا إلى المسجد هيا بنا. Mumtaz sekali bacaannya. Kalau nilai ada di atas 100 Ustadz kasih buat Syafiq. Mumtaz bacaannya ya, dipertahankan dan terus dikembangkan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini beberapa kalian sudah bagus bacaannya. Tadi ada Syafiq, ada Ahmad Irwansyah dan yang lainnya bagus-bagus bacaannya. Ingat, usaha tidak mengkhianati hasil. Semakin sungguh-sungguh kalian berusaha, insya Allah bacaan kalian pun akan semakin bagus. Baik, sekarang kita beralih pada penerjemahan percakapan. Kita terjemahkan percakapan yang tadi kita baca. Hadza adzanul fajri. Apa artinya? Ustadz tidak mau menyebutkan dulu sampai kalian yang menuliskan. Langsung ditulis, yang tahu langsung ditulis. Hadza adzanul fajri. Adzan subuh, adzan subuh. Ini adzan subuh, betul. Hadza adzanul fajri, ini adzan subuh. Jadi terdengar suara adzan baru dikatakan hadza adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Nah, coba. Ainal aulad? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ainal aulad? Di mana anak-anak? Masya Allah Syafiq. Di mana anak-anak? Baik, aulad itu bentuk kata jamak yang menunjukkan lebih dari dua, tiga, empat. Nah, itu jamak. Yang mana mufradnya adalah waladun. Kurang ke bawah ya. Ya. Waladun. Ah, waladun. Jelas ya? Waladun, bentuk jamaknya di sini adalah auladun. Waladun satu anak. Kalau auladun ini anak-anak.
Anak-anak. Nah, ini bedanya. Dalam bahasa Arab ditemukan seperti ini. Coba kalian lihat di buku morfoberat itu banyak. Ada bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Ini bentuk tunggal, namanya bentuk mufrad. Ada bentuk jamak. Ini bentuk jamak, bentuk banyak. Lebih dari 2 maka jamak. Nah, ketika disebut aulad, anak-anak ini sudah mencangkup di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Maka coba kalau dilihat pada percakapan di sana ada Sa'dun, ada Sa'idatun, ada Sa'idah. Ada Sa'dun, Sa'idatun, Sa'idah. Namanya semuanya mirip. Sa'dun, Sa'idatun, Sa'idah. Di situ ada anak perempuan. Nah, sudah mencangkup pada aulad. Ini untuk anak laki-laki dan perempuan. Baik. Berikutnya, Sa'dun fil hammam yatawadda. Sa'dun fil hammam yatawadda. Fil hammam, apa artinya hammam? Apa artinya hammam? Rozan menjawab kamar mandi. Ahmad Irwansah kamar mandi. Ayo yang lainnya mana? Jangan yang jawab cuma Ahmad Irwansah, Rozan, Syafiq. Yang lainnya mana? Ayo aktif. Ya. Apa hammam artinya? Hammam artinya kamar mandi, toilet. Ya. Nah, WC kah? Toilet. Kamar mandi. Ya. Sama semuanya hammam. Mulai saat ini tidak ada lagi kata-kata kamar mandi. Ustadz, anak izin ke kamar mandi. Ya. Habibi mana? Habibi lagi di kamar mandi. Nggak ada lagi kamar mandi. Adanya apa? Hammam. Nanti bilang sama abi uminya, abi umi mau izin sebentar, mau ke hammam. Apa itu hammam? Hammam itu artinya kamar mandi. Nah, makanya belajar bahasa Arab. Nah, gitu. Ya. Sekarang pakai hammam, nggak ada lagi kata kamar mandi. Dibiasakan agar kalian terbiasa dalam percakapan. Sa'dun fil hammam yatawadda. Apa artinya yatawadda? Mumtaz, artinya berwudu. Yatawadda artinya berwudu. Yatawadda. Berwudu. Ya, yatawadda artinya berwudu. Insyaallah nanti di akhir setelah kita menerjemahkan akan Ustadz jelaskan cara penggunaan kata kerja, ya, tatkala diubah menjadi disesuaikan dengan pelakunya masing-masing. Berwudu, yatawadda berwudu. Langsung ditulis di bukunya ya, agar lebih memudahkan kalian ketika mengulangi. Wa aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Ya. Apa artinya ghurfah? Fi artinya dia. Yang belum tahu fi artinya di dalam. Nah, yang belum tahu. Fi artinya di dalam. Al-ghurfah artinya apa? Kamar, ruang. Jadi ghurfah itu umum, bisa kamar tidur, bisa ruang tidur, bisa juga intinya dia ruang, ya, kamar. Lebih umum kita gunakan kamar. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an, apa artinya yaqra'ul Qur'an? Membaca Al-Qur'an. Yaqra ini artinya membaca. Ya. Artinya membaca. Baik. Yatawadda fi'ila. Baik. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Apa artinya musalla? Apa artinya musalla? Tempat salat. Salat. Yang tepat musalla ini artinya tempat salat. Kalau di Indonesia ya, memang musalla itu lebih pengkhususan. Jadi kalau dalam bahasa Banjarmasin atau mungkin bahasa yang sering digunakan langgar. Kalau kalian tahu langgar.
musola. Jadi seakan-akan sebuah tempat sholat yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, adanya sholat 5 waktu aja. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, musola itu lebih umum. Tempat sholat, baik itu tanah lapang ketika kita sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, itu kita katakan musola juga, tanah lapang. Ya. Atau mungkin di rumah ada tempat khusus untuk sholat sunnah untuk laki-laki. Mungkin kalau untuk perempuan boleh sholat wajib. Kalau untuk laki-laki sholat sunnah disebut juga musola, seperti itu. Jadi musola ini lebih umum. Tusolli, sa'idatun fil musola tusolli. Apa artinya tusolli? Baru di sini tusolli artinya kata kerja ya. Ini kata kerja. Ya, artinya sholat. Jadi sa'idah berada di musola, di tempat sholat, sedang sholat. Baik, ainal mi'taf. Apa artinya mi'taf? Ustadz kasih bocoran. Kalau kalian lihat di halaman setelahnya ini kan ada nih arti-artinya. Coba kalian lihat. Itu kan ada gambar-gambarnya. Ya seharusnya kalian tahu dong. Dari tadi Ustadz tanya-tanya itu seharusnya kalian tahu semua jawabannya, karena di sini ada. Ya, mi'taf artinya apa? Jaket. Mi'taf artinya jaket. Baik. Hadza huwal mi'taf. Hadza huwa. Ustadz kenapa sih harus hadza huwa Ustadz? Boleh nggak Ustadz ana bilangnya hadzal mi'taf atau huwal mi'taf? Boleh apa tidak Ustadz? Boleh. Terus fungsinya kok terulang gini? Fungsinya apa kok diulang-ulang? Sudah hadza ditambah huwa. Nih, diingat betul-betul kalau dalam bahasa Arab ketika ada kata-kata yang fungsinya sama tapi diulang, tujuannya untuk penekanan. Jadi hadza huwa ini loh, ini dia gitu. Jadi tujuannya untuk penekanan. Hadza huwal mi'taf. Ini dia jaket ya walidi. Ya di sini apa artinya ya? Ya walidi. Apa artinya ya? Wahai. Betul Roja. Ya. Ya wali. Ini dia jaketnya ya wahai ayahku. Wa aina nadharah? Apa artinya nadharah? Apa artinya nadharah? Aina nadharah artinya kacamata. An-nadharah. Pertanyaannya, nadharah muzakkar atau muannas? Rendra tahu nggak Rendra? Nadharah muzakkar atau muannas? Jawabannya muannas. Kenapa muannas? Karena di akhirnya terdapat tak marbutah. Ya, salah satu ciri-ciri muannas. Hadhihi hiya nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Apa artinya hayya bina? Hayya bina artinya ayo kita. Hayya bina ayo kita. Ayo kita ke masjid. Hayya bina. Kalau hayya, tahu nggak kalian? Hayya diazankan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan itu menggunakan ha. Pakai ha. Kalau di sini pakai ha. Apa bedanya? Tujuannya sama-sama mengajak. Kalau hayya mungkin kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mari. Hayya itu mari. Kalau hayya pakai ha, ayo. Ya, lebih tegas. Baik. Perhatikan semuanya, fokus Ustadz akan menjelaskan tentang cara penggunaan kata kerja. Wallahu alam apakah sudah dijelaskan oleh Ustadz Ajiz atau belum, atau mungkin Ustadz Hafiz atau belum, bagaimana cara menggunakan penggunaan kata kerja. Dalam kata kerja, dalam bahasa Arab, kata kerja itu memiliki macam-macam. Ada kata kerja lampau sendiri, kata kerja untuk yang sekarang dan akan datang juga sendiri bentuknya. Kata kerja perintah juga sendiri, kata kerja larangan juga.
Jadi bentuknya masing-masing. Ini menunjukkan bahasa Arab itu luas. Sudah dipelajari apa belum? Sudah belum? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi Ustadz lebih mudah menjelaskannya. Nah, yang akan Ustadz pelajari di sini adalah kata kerja khusus yang sekarang. Apa bahasa Arabnya kata kerja untuk sekarang dan akan datang? Yang katanya sudah belajar. Kan kata kerja tuh ada untuk lampau, ada yang untuk sekarang dan akan datang, ada kata kerja untuk perintah, ada kata kerja untuk larangan. Yang untuk sekarang dan akan datang, ada yang tahu nggak? Ayo buka-buka buku dulu. Ada yang tahu apa tidak? Masya Allah, Ahmad Irwan Syafiq, fi'lun mudhari'. Betul. Kata kerja untuk sekarang dan akan datang adalah fi'il mudhari'. Kata kerja itu fi'lun. Ini kata kerja. Kata kerja yang untuk sekarang, yang sedang dilakukan. Seperti kita nih, kita sedang belajar. Berbeda, kita telah belajar, bentuknya beda. Dalam bahasa Indonesia cuma tinggal ditambah sedang dan telah. Belajarnya sama-sama bentuknya. Nah, dalam bahasa Arab berbeda bentuk. Makanya harus diperhatikan. Ya, mudhari'. Nah, mudhari', fi'lun mudhari'un. Ya. Fi'lun mudhari' adalah kata kerja untuk sekarang, ya, atau akan datang. Ini mudhari' ini kata kerja yang sekarang atau untuk akan datang. Baik, Ustadz, dalam menggunakan kata kerja mudhari' yang sekarang atau akan datang, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, saya yakin sudah disampaikan, untuk penggunaan pelaku saya, pelakunya adalah kamu, pelakunya adalah dia, itu berbeda-beda. Ya. Ada perbedaan bentuk walaupun itu sedikit. Terletak pada huruf pertama. Sebagai contoh, yaqra'u. Ya, di sini contohnya adalah yaqra'u. Yaqra'u ini pelakunya adalah dia laki-laki. Yaqra'u di sini pelakunya adalah dia laki-laki. Nah, kalau untuk dia perempuan bagaimana? Kalau untuk kamu laki-laki bagaimana? Kalau untuk saya, untuk kami bagaimana bentuknya? Nah, untuk memudahkan kalian dalam mempergunakan atau mengubah-ubah sesuai dengan kaidah, maka ingat yang pertama, ingat Anita. Ingat Anita. Anita. Huruf apa aja itu? Alif, nun, ya, ta. Ya. Nah, ingat ini. Ini agar memudahkan kalian untuk membedakan mana yang saya, mana kamu, mana dia, laki-laki atau perempuan. Ya, ingat Anita. Yang mana huruf-huruf ini terletak di awal. Ya, di awal kata. Ya. Letaknya ada di awal kata. Contoh tadi, contohnya seperti yaqra'u. Yaqra'u. Tusolli. Nah. Ya, lihat, perhatikan. Ya, ta ini berada di awal kata. Anita, alif nun ya ta. Apa bedanya Ustadz? Kalau a ini untuk saya. Kalau na ini untuk kita atau kami.
Kalau ya, ini dia untuk laki-laki. Kalau ta, ini dia, ini kamu atau dia. Kamu untuk laki-laki, dia untuk perempuan, sama-sama tak. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Kalau awalan kata, kan dia tadi apa, huruf-hurufnya ini berada di awal kata, berada di awal kata kerja, kerja mudhari'. Nah, dia huruf-huruf Anita ini berada di awal kata kerja mudhari'. Jika awalannya a, maka artinya saya. Jika awalannya na, maka artinya kami atau kita. Jika awalannya ya, maka artinya dia untuk laki-laki. Jika awalannya ta, maka artinya bisa kamu laki-laki atau dia untuk perempuan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Atau ini sudah dipelajari sebelumnya? Sudah apa belum? Yang seperti ini? Baik. Dengan contoh, dengan percobaan akan lebih mudah difahami. Membaca tadi apa? Yaqra'u. Ya, membaca yaqra'u. Coba Ustadz minta Dio Pramudi, ya. Dio. Silahkan Dio. Yaqra'u di sini artinya dia membaca. Habibie Zaki. Ya. Di sini tusolli. Ubah menjadi kami sholat. Nusolli, betul. Ya, jangan terkecoh dengan harokatnya. Yang diubah adalah hurufnya. Karena dia tusolli maka tinggal hurufnya diganti. Jadi nusolli, bukan nasolli, tapi nusolli, betul. Saya sholat. Usolli. Kamu laki-laki sholat. Yusolli. Kamu laki-laki, kamu. Kamu. Tusolli. Dia perempuan sholat. Dia perempuan sholat. Yusolli. Dia perempuan sholat. Dia perempuan. Tusolli. Baik. Ya. Yang lainnya. Baik, Ustaz kira semuanya sudah jelas ya. Dan ingat, kata kerja mudhari ini menunjukkan kata sedang berlangsung. Jadi kalau kalian diminta untuk menerjemahkan saya sedang berwudu, kalian tidak perlu pusing-pusing mencari apa bahasa Arabnya sedang ya. Nggak perlu, tinggal atawaddo. Artinya itu sudah menunjukkan kalian lagi atau sedang berwudu. Ana atawaddo, saya sedang berwudu. Baik. Sekarang silakan dibuka di halaman 36. Kita akan mencoba beberapa latihan. Latihan penggunaan kata-kata agar lebih terbiasa ya ketika kita bercakap-cakap. Halaman 36 At-Tadribul Awal, latihan yang pertama.
Sudah semuanya ya? Baik, perhatikan contoh. Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf. Ainal ghurfah? Hadhihi hiyal ghurfah. Jadi kata mi'taf, kata ghurfah itu nanti diganti sesuai dengan gambar. Nanti diganti dan disesuaikan dengan gambar. Dan penggunaan kata muzakkar dan muannasnya juga disesuaikan. Kalau muannas pasangannya apa? Kalau muzakkar pasangannya apa? Baik. Oh ya Ustaz. Ya. Aina nadharah hadhihi hiya nadharah. Aina nadhara hadhihi hiya nadhara. Baik, mumtaz. Baik, cukup. Kita halaman berikutnya, halaman 37, perhatikan. Ya. Ustaz harapkan ini kalian ulang-ulang di rumah ya, agar lebih mudah untuk dalam berbincang-bincang dalam bahasa Arab. Perhatikan contoh di halaman 37. Aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Aina Sa'idah? Sa'idatun fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Ya, kata-kata yang diganti nama, tempat, dan pekerjaan itu yang diganti. Namanya siapa, kemudian tempatnya di mana, dan pekerjaannya sedang apa, itu yang diganti. Ya, itu yang diganti. Paham ya? Baik, siapa yang mau mencoba? Silakan, siapa yang mau mencoba? Silakan, siapa yang mau mencoba? Silakan, Halim, coba lagi Halim. Biar aja. Mumpung semangat. Bukan Said, selain Said, itu contoh. Halim itu bukan itu contoh. Yang di bawahnya Soleh. Yusolli, mumtaz. Bagus. Coba Muhammad Khairul Ridho. Atasnya Halim tadi. Pas. Muhammad Khairul Ridho. Coba yang Syarifah, paling bawah. Paling bawah sebelah kiri. Syarifah. Baik, Ustaz rasa cukup pelajaran hari ini ya. Wallah ta'ala bishawab. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.